Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada tim Nusantara Sehat yang telah hadir di Puskesmas Pintu Rima ini. Puskesmas Pintu Rima terdiri dari 4 desa dengan luas wilayah kerja 68 km persegi dengan jarak tempuh dari Puskesmas Pintu Rima ke tempat rujukan 20 km dan Puskesmas Pintu Rima yang selama ini dijalani oleh Nusantara Sehat tidak memiliki sinyal selama 2 tahun terakhir. Sebelum adanya Nusantara Sehat di Pintu Rima ini, pelayanan masih kurang maksimal sehingga capaian masih terdapat yang rendah. Selanjutnya setelah ada Nusantara Sehat di Puskesmas Pintu Rima, capaian kinerja dari Puskesmas Pintu Rima semakin meningkat. Saya Windu Pian SD selaku camat mewakili seluruh penghulu serta masyarakat sekecamatan Pining mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Nusantara Sehat yang telah 2 tahun mengabdi kepada adik-adik kami. Yang pertama, Siti Riani Rahmani Rahim, yaitu dokter gigi. 2, Mardatila selaku perawat. Dini Nugraheni selaku ahli gizi. 4, Indah Lestari selaku analis kesehatan. 5, Muhammad Wais sebagai farmasi. Pada adik-adik kami, teruslah berbuat baik dan menebar kebaikan dimanapun kalian berada. Dan sumbangsih kalian di Kecamatan Pining ini telah ikut andil di dalam menurunkan angka stunting terkhusus di Kecamatan Pining dan umumnya Kabupaten Geluwes. Terima kasih dan selamat jalan Nusantara Sehat. Saya selaku Bapak Gecik Kampung Uring mengucapkan terima kasih kepada anak-anak NS yang sudah kami anggap anak sendiri selama 2 tahun bertugas di Kampung Uring. Kampung kami ini terletak di Kecamatan Pining dan berjarak lebih kurang 25 km dari kota. Satu-satunya tempat warga kami berobat adalah PKM Pintu Rima ini. Untuk itu kami masyarakat Uring sangat terbantu dengan adanya anak NS yang bertugas mengaktifkan puskesmas ini. Di sini saya mendapatkan tanggung jawab sebagai pemegang program UKS atau UKGS. Sebagai dokter gigi NS, saya mengira memang tidak ada dokter gigi di penampatan saya. Namun ternyata sudah ada dokter gigi ASN di sini. Menjadi dokter gigi di daerah terpencil tidaklah mudah dikarenakan kurangnya alat dan bahan. Dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Saya diberi tanggung jawab pada pelayanan IGD dan saya banyak sekali menemukan seperti kecelakaan. Puskesmas ini satu-satunya puskesmas yang terdekat di sini. Puskesmas ini merupakan puskesmas rawat jalan. Namun banyak masyarakat yang masih belum paham tentang jam pelayanan walaupun sudah dijelaskan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dengan mayoritas sebagai petani yang membuat mereka bekerja dari pagi sampai sore hari. Selain itu, dalam hal layanan rujukan emergensi, di kampung ini membutuhkan kesepakatan satu keluarga besar, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan memperbesar resiko emergensi, terutama pada ibu bersalin, menyebabkan seringkali bersalin di rumah pasien maupun di atas ambulans saat perjalanan ke rumah sakit. Saat pertama kali saya datang ke sini, di Puskesmas Pintu Rima belum terdapat tenaga gizi yang sesuai dengan profesi gizi.
sehingga data-data gizi masih sangat kurang. Oleh karena itu, saya harus mengumpulkan data-data gizi tersebut dari awal. Posyandu di Puskesmas Pintu 5 masih sangat kurang. Saya merasa terkejut karena saat saya datang posyandu, banyak ibu-ibu yang tidak datang ke posyandu. Posyandu awalnya tidak menerapkan 5 meja, sehingga kegiatan posyandu berjalan kurang kondusif. Peran kader dalam kegiatan posyandu juga masih sangat kurang, sehingga masih sangat tergantung dengan tenaga gizi dalam. Namun, seiring berjalannya waktu dan dilakukan penyegaran kader melalui pendekatan personal antara tenaga gizi dengan kader, sehingga kader mulai bisa melakukan tupoksinya sebagai kader di posyandu. Hal itu dapat dilihat dari keterampilan kader dalam penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengisian KNS. Kegiatan posyandu semakin membaik dengan adanya partisipasi ibu balita yang datang ke posyandu semakin meningkat. Kesan dan kesan saya awal pertama kali di sini itu ruangan laboratorium itu tidak ada sama sekali. Namun saya berusaha untuk mengajukan kepada kepala puskesmas bahwa ruangan laboratorium itu penting karena untuk menegakkan diagnosa penyakit. Tapi alhamdulillah didengar oleh kepala puskesmas sehingga saya sekarang memiliki ruangan selama saya bekerja 2 tahun ini, dan ada beberapa pemeriksaan yang sudah saya lakukan seperti pemeriksaan mikroskopis pada pasien TB, kemudian triple eliminasi, HIV, syphilis dan hepatitis, kemudian malaria dan banyak lainnya. Kemudian hambatan saya selama di sini itu saya sangat sulit menyampaikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Rata-rata apalagi yang berusia lanjut itu sangat sulit dalam berbahasa Indonesia, sehingga saya sangat sulit dalam mengerti bahasa mereka pada saat saya menyampaikan edukasi. Namun mereka menyambut saya dengan sangat baik walaupun saya kurang mengerti apa bahasa mereka. Selama 2 tahun sebagai Nusantara Sehat di sini, sedikit hal yang bisa saya perbaiki, yaitu melakukan pelayanan farmasi klinik secara terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian memperbaiki kartu stok, membuat pelaporan rutin, dan menyusun semua SOP yang dibutuhkan di ruang kefarmasian ini dalam rangka menuju reakreditasi. Rasa syukur yang sebesar-besarnya mendapat penempatan di Aceh ini, khususnya di Tanah Gayo. Masyarakat di sini sangatlah penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan persaudaraan, menerima kami mulai dari awal sampai hari ini sebagai serinan, sebagai saudara. Selama masih di Indonesia berarti kita masih di rumah sendiri. Jangan berlagak tamu di tanah air kita sendiri. Di sini saya mendapat banyak keluarga kan hingga hari ini. Khusus untuk lembaga yang telah mengirimkan kami ke penempatan daerah pelosok ini, sebenarnya Nusantara Sehat ini apa yang ingin kita capai? Kemana 2 tahun ini? Kenapa tidak ada sama sekali koordinasi, tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi? Kemana kami harus mengadu saat mendapatkan persoalan di lapangan yang tidak mampu kami selesaikan? Mana binwil kami selama 2 tahun ini? Mau diapakan data-data yang kami temukan di lapangan ini? Sangat tidak mungkin jika pembangunan kesehatan mau ditingkatkan hanya dengan membuat kebijakan di pusat tanpa memperhatikan, mendengarkan keresahan-keresahan persoalan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan di daerah pelosok ini yang penuh dengan persoalan kesehatan. Tolong dengarkan ini, mari kita diskusikan.